Selamat datang di program pertanyaan tentang kehidupan dalam bentuk tanya jawab. Pertanyaan ini terdiri dari pertanyaan umum di mana layaknya para pendengar seperti Anda akan menanyakan pertanyaan yang mungkin mempunyai subjek penting yang berbeda, termasuk pertanyaan tentang Allah, Yesus, surga, dan doa. Tidak ada larangan dalam bertanya. Beberapa pertanyaan yang diajukan bersifat antagonis atau bahkan berlawanan. Tetapi saya dan tamu saya sangat menghormati sudut pandang yang berbeda saat kami membawakan program ini. Halo para pendengar, selamat datang dalam acara pertanyaan tentang kehidupan yang dipersembahkan oleh CTTW atau Christ to the World bekerjasama dengan Tirta Media. Nama saya Hendrik dan saya akan menemani Anda sebagai pembawa acara dalam program ini. Program-program ini disiarkan dalam bentuk tanya jawab yang terdiri dari pertanyaan-pertanyaan umum yang diajukan oleh para pendengar seperti Anda, termasuk pertanyaan-pertanyaan penting tentang kehidupan seperti kesepian, kesedihan, depresi, harga diri, dan kematian. Juga pertanyaan tentang Tuhan, Yesus, surga, dan juga doa. Tamu saya hari ini adalah Ibu Julistiani Hartanto, MTH, atau yang biasa kita kenal dengan nama Ibu Juli. Selamat siang, Ibu Juli. Halo Hendrik, halo para pendengar. Program kita hari ini berjudul Bahasa Cinta, Kunci Pernikahan yang Indah, Part B, Bu. Ya, kalau Part A kemarin kita sudah membahas, sekarang ini kita bahas yang Part B, yang merupakan lanjutan dari program Bahasa Cinta bagian A. Kedua program tersebut membahas wawasan dari firman Tuhan dan dari kehidupan yang berhubungan dengan mencintai pasangan hidup Anda. Suatu program yang benar-benar dapat membuat pernikahan Anda indah dan memperkuat ikatan cinta yang dikehendaki Tuhan antara suami istri. Mari kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Kita meminta pertolongan daripada Tuhan kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang terkasih, terima kasih untuk institusi pernikahan ini. Tolong bantu kami saat kami mempelajari bahasa cinta dan mempraktikannya dan bagaimana kami dapat menggunakan bahasa cinta untuk memperkuat pernikahan kami. Dalam nama Yesus, amin. Baik, saya akan mengajukan pertanyaan dan tamu saya Ibu Juli akan memberikan jawabannya. Mari kita mulai dengan pertanyaan. Ini pertanyaan saya sendiri dulu, Bu, ya. Diawali dengan pertanyaan saya. Bu Juli, ini bagaimana, Bu? Bagaimana kalau Ibu mulai dengan memberikan garis besarnya terlebih dahulu dari program yang lalu mengenai bahasa cinta yang pertama, Bu? Silakan, Ibu Juli. Ya, baik Bung Hendrik. Bahasa cinta mengacu pada cara seorang menerima cinta, Ya. dan juga cara seorang mengungkapkan cintanya kepada orang lain. Sedangkan cinta bisa diungkapkan dengan ratusan cara. Ya. Semua cara itu dapat dikelompokkan dalam 5 judul atau 5 bahasa cinta. 5 bahasa cinta itu adalah kata-kata penegasan, waktu berkualitas, memberi dan menerima hadiah, tindakan pelayanan, dan sentuhan fisik. Sekarang kita sudah sampai pada bahasa cinta yang terakhir, Bu, atau bagian B. Ya. Bahasa cinta yang kelima yaitu sentuhan fisik. Nah, ini Bu Juli, ada pertanyaan dari Ibu Ati di daerah Lampung. Apa saja yang termasuk sentuhan fisik? Silakan, Ibu. Bu Ati, sentuhan fisik adalah komunikator cinta yang kuat, termasuk juga tepukan di punggung, pelukan yang hangat, berpegangan tangan, ciuman, menggaruk punggung, hubungan seksual. Tentu saja kekerasan fisik tidak boleh dimaafkan, Ya. termasuk bila seorang istri atau suami tidak suka atau tidak nyaman dengan jenis sentuhan tertentu. Mungkin karena bentuk sentuhan yang tidak pantas di masa kanak-kanak atau beberapa peristiwa traumatis yang melibatkan sentuhan fisik. Beberapa pasangan dibesarkan di keluarga yang senang memeluk keluarga, di mana berpelukan dan bentuk fisik lainnya dalam mengungkapkan cinta adalah hal yang biasa.
Ada pula pasangan lain yang dibesarkan dalam keluarga yang lebih pendiam dalam mengungkapkan cinta melalui sentuhan fisik. Pengalaman masa kecil ini dapat mempengaruhi kepekaan dan harapan saat dewasa. Setiap pasangan hendaknya peka dan tanggap terhadap pasangannya dengan cara yang tepat. Ya. Baik, pertanyaan selanjutnya ini dari Ibu Mira di daerah Bekasi, Bu. Apakah seks penting dalam sebuah pernikahan? Ya Bu Mira, seks merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah pernikahan. Keintiman seksual ya. Termasuk hubungan seksual itu merupakan anugerah dari Tuhan. Itu bukanlah sesuatu yang kotor dan merendahkan. Itu sakral dan suci. Itu adalah satu ekspresi cinta terbesar yang bisa dibagikan oleh suami dan istri. Itu juga yang merupakan cara Tuhan yang dirancang untuk membawa anak ke dalam pernikahan. Terlepas dari bahasa cinta yang mana yang disukai pasangan, baik suami maupun istri harus berusaha menunjukkan saling mencintai melalui keintiman seksual. Ya. Bu Juli ini terima kasih Bu Juli. Ya. Terima kasih Bu Juli, apa yang Anda bagikan tentu berbeda dengan apa yang ditampilkan di dalam film nih. Jadi ini ada dua, ini ada kontradiksi sedikit Bu. Pertanyaan lainnya dari Pak Harjo di daerah Solo. Apa yang dimaksud dengan bahasa cinta utama katanya? Silakan. Ya. 5 bahasa cinta itu Pak Harjo penting dan merupakan bagian dari setiap bahasa cinta kita. Kita memberi dan menerima cinta dalam 5 cara atau 5 bahasa. Tapi seseorang biasanya memiliki satu bahasa cinta tertentu yang ia sukai lebih dari bahasa cinta lainnya. Itu mungkin salah satu dari 5 bahasa cinta yang telah kita bicarakan. Ya, lanjut lagi Bu di pertanyaan berikutnya ini dari Ibu Sri di daerah Banten. Orang tua saya memaksa saya untuk menikah. Saya tidak mencintai suami saya. Apa yang harus saya lakukan? Wah, ini kebanyakan terjadi nih ya. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Ibu Sri telah berbagi. Saya yakin Anda berada dalam situasi yang sulit dan tidak ada jawaban yang mudah. Sebelumnya saya menyadari bahwa banyak yang akan menanyakan pertanyaan seperti yang Anda ajukan. Jadi, saya telah memikirkannya dan merekomendasikannya untuk Anda. Jika kita bisa bertemu dan duduk untuk berbicara bersama, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan seperti berikut. Berapa umur Anda saat menikah? Sudah berapa lama Anda menikah? Bagaimana pernikahan Anda pada awalnya? Apakah suami Anda mencintai Anda? Apakah ia mencintai Anda saat pertama kali menikah? Apakah Anda sendiri mencintainya saat pertama kali menikah? Firman Tuhan berkali-kali mengatakan bahwa istri harus mencintai suaminya. Tentu saja disebutkan juga bahwa suami harus mencintai istrinya. Rasul Paulus berkata bahwa wanita yang lebih tua harus mendidik wanita yang lebih muda untuk mengasihi suaminya. Dia juga mengatakan dalam Efesus 5 ayat 22, "Hai para istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan." Rasul Petrus juga memerintahkan istri untuk tunduk kepada suaminya. Firman Tuhan tidak memberi pengecualian terhadap bagaimana harusnya suami atau istri menikah. Ia tidak mengatakan istri harus bagaimana bila pernikahan diatur oleh orang tuanya, atau bila pernikahan itu dilakukan di luar kemauannya. Hanya dikatakan agar istri mencintai suaminya. Nah, bolehkah saya menyarankan agar Anda berusaha dengan tulus untuk mencintai suami Anda? Dan berdoalah untuk dia
Mintalah Tuhan untuk menolong Anda mencintai suami Anda. Ekspresikan cinta Anda padanya melalui 5 bahasa cinta. Saat Anda mempelajari bahasa cinta utamanya, dan rajinlah menggunakan bahasa cinta itu untuk mengungkapkan cinta Anda. Saya percaya Anda akan melihat perubahan dalam jangka waktu tertentu. Ya. Saya yakin suami Anda dapat berubah menjadi seorang yang sungguh dapat Anda cintai. Dan saya yakin Anda dapat dengan sungguh-sungguh belajar mencintai suami Anda. Ya. Terima kasih Bu Juli atas jawabannya dari pertanyaan yang sulit tadi ya. Dan pertanyaan selanjutnya hampir sama dengan datang dari Pak Setio. Istri saya tidak mencintai saya. Apa yang harus saya lakukan? Ya, pertanyaan Anda membawa ke pertanyaan lainnya yang akan membantu meringankan pertanyaan Anda sendiri. Jadi sudah berapa lama Anda menikah? Ya. Apakah dia mencintai Anda saat pertama kali menikah? Ya. Apakah Anda mempunyai anak? Dan kapan dia berhenti mencintai Anda? Apakah Anda mencintainya? Apakah Anda menyatakan cinta Anda padanya? Bagaimana Anda menyatakan cinta Anda padanya? Apa tanggapannya saat Anda mengekspresikan cinta Anda padanya? Firman Tuhan mengatakan pada kita bahwa suami harus mengasihi istrinya. Rasul Paulus menulis dalam Efesus 5:25-28, "Hei suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri." Paulus menulis juga di Kolose 3:19, "Hei suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar kepada mereka." Alkitab tidak kecuali dalam perintahnya agar suami mengasihi istrinya. Perintah untuk mencintai istri ini adalah tanpa syarat. Cinta Anda pada istri Anda tidak boleh bergantung pada cintanya pada Anda. Inilah rekomendasi saya. Berdoalah setiap hari untuk istri Anda. Berdoa agar Tuhan mengubah hatinya dan mengobarkan kembali cintanya pada Anda. Upayakan juga untuk menunjukkan cinta Anda padanya melalui 5 bahasa cinta. Ketika Anda menemukan bahasa cinta utamanya, berkonsentrasilah pada cara berekspresi dengan bahasa cinta utama Anda. Saya percaya Tuhan akan mengubah istri Anda dan membawa Anda berdua bersama-sama dalam komitmen cinta Anda satu sama lain. Ya. Amin. Ini pertanyaan penting dari Ibu Lita di daerah Jakarta Selatan, Ibu. Saya ingin Tuhan membantu saya saat saya mempraktikkan bahasa cinta ini. Tapi saya tidak begitu mengenal Tuhan. Bagaimana dia dapat membantu saya jika saya tidak mengenalnya? Ya, terima kasih atas pertanyaannya, Bu Lita. Saya akan meringkasnya dengan 5 pertanyaan. Bagaimana Anda bisa mengenal Tuhan? Nomor 1, Tuhan mengasihi Anda. Dia mengenal Anda, bahkan nama Anda, dan Ia mencintai Anda. Dan kedua, Anda telah berdosa. Firman Tuhan berkata, semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Ada di Roma 3 ayat 23. Yang ketiga, Tuhan telah membuka jalan bagi Anda agar dosa Anda diampuni. Caranya ialah melalui Yesus Kristus. Yang keempat, Yesus mati di kayu salib untuk dosa-dosa Anda. Dia mati dan dikuburkan pada hari yang ketiga. Dia bangkit dari antara mati dan dia hidup sampai sekarang. Nomor 5, Anda harus berbalik dari dosa Anda dan percaya kepada Yesus sebagai juru selamat pribadi Anda. Ya. Bagaimana cara berbalik dari dosa-dosa saya dan bagaimana saya mempercayai Yesus sebagai juru selamat saya? Ya, firman Tuhan mengatakan, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Dapat dilihat di Roma 10 ayat 13.
ketika Anda meminta Yesus untuk hadir ke dalam hidup Anda, Dia mengampuni dosa-dosa Anda dan memberi Anda hidup yang kekal. Anda tidak harus bekerja atau berusaha untuk memperoleh pengampunan dan keselamatan Anda. Itu adalah anugerah dari Tuhan melalui Yesus. Anda dapat menerima pengampunan dan keselamatan Tuhan dan keselamatan dari Tuhan sekarang juga, dimanapun Anda berada. Saya akan berdoa kepada Tuhan dan dengarkan baik-baik doa saya ketika saya sudah selesai. Saya akan berdoa sekali lagi setiap kali satu kalimat. Saya akan berhenti sejenak setiap kali satu kalimat dan membiarkan Anda berdoa dengan doa yang sama. Ya, kita mulai. Ya Tuhan, sekarang saya berbalik dari dosa-dosa saya. Saya menaruh iman dan kepercayaan saya hanya kepada Yesus yang menjadi juru selamat saya dan yang mengampuni saya. Mulai hari ini dan seterusnya, saya akan mengikut Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, karena telah mengasihi saya dan telah hadir dalam hidup saya. Amin. Sekarang, bergabunglah dengan saya dalam mendoakan doa tadi. Setelah saya berdoa satu kalimat, saya akan berhenti sejenak dan membiarkan Anda berdoa dengan kalimat yang sama. Jadikanlah doa ini doa Anda sendiri kepada Tuhan. Berdoalah dengan bersuara dan bersungguh-sungguh. Berdoa dengan sepenuh hati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sekarang saya berbalik dari dosa-dosa saya. Ya Tuhan, sekarang saya berbalik dari dosa-dosa saya. Saya menempatkan iman dan kepercayaan saya hanya kepada Yesus sebagai juru selamat saya dan yang mengampuni saya. Saya menempatkan iman dan kepercayaan saya kepada Yesus sebagai juru selamat saya dan yang mengampuni saya. Mulai hari ini dan seterusnya saya akan mengikuti Yesus. Mulai hari ini dan seterusnya saya akan mengikuti Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus karena telah mengasihi saya dan telah hadir dalam hidup saya. Terima kasih Tuhan Yesus karena telah mengasihi saya dan telah hadir dalam hidup saya. Amin. Amin. Oke. Terima kasih telah memanjatkan doa tadi dan selamat datang ke dalam keluarga Tuhan. Terima kasih para pendengar. Kita telah mendekati akhir program dan izinkan saya mengajukan pertanyaan saya sendiri kepada para pendengar. Apakah komentar para pendengar mengenai bahasa cinta? Apakah itu benar-benar kunci pernikahan yang indah? Mohon kirim jawabannya ke Tirta Media Television Radio. Untuk mendapatkan script folder dapat menghubungi link di bawah ini, yaitu www.cttw.com login atau dokumen manager. Di situ ada tulisan questions about life, script folder. Terima kasih Bung Hendrik dan juga para pendengar. Terima kasih telah mendengarkan program Pertanyaan Tentang Kehidupan. Dan terima kasih telah mempercayai Yesus sebagai juru selamat Anda. Berdoalah kepadanya setiap hari dan mintalah Dia untuk membantu Anda ketika Anda hidup bagi Dia. Saya berdoa semoga program ini bermanfaat bagi Anda. Saya mendorong Anda untuk mempelajari 5 bahasa cinta. Pikirkan cara untuk mengekspresikan setiap bahasa cinta kepada pasangan Anda. Praktekkan hal tersebut. Jangan lupa bahasa cinta utama pasangan Anda. Dengan pertolongan Tuhan, bahasa cinta ini benar-benar menjadi suatu kunci pernikahan yang indah. Baik, kita telah sampai pada akhir daripada program kita. Saya berterima kasih kepada Ibu Juli karena sudah menjadi bintang tamu kami pada hari ini, dan terima kasih banyak Bu untuk jawaban-jawaban dan wawasannya yang sangat luar biasa. Saya mendorong Anda untuk terus mendengarkan lebih banyak lagi tentang program kehidupan ini, pertanyaan tentang kehidupan yang dipersembahkan oleh Christ to the World atau CTTW dan yang bekerja sama dengan Tirta Media. Baik, akhir kata saya Hendrik Kaya pamit undur diri di hadapan para pendengar semua. Dan saya Juli mohon pamit. Sampai jumpa.